Oke, sekarang di sini saya tuliskan di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan terkait dengan materi yang kedua, yaitu histogram ekualisasi, yaitu menciptakan histogram atau melakukan ekualisasi, juga bisa dikatakan dengan melebarkan ekualisasi, begitu, dengan menghasil cita keluaran yang histogramnya sesuai dengan rumus berikut ini ya. Jadi kalau histogram ekualisasi itu misalnya kita punya nilai semacam ini, 111114, mau kita konversi, maka untuk memproses mengkonversinya, maka salah satu caranya adalah kita list dulu, seperti tadi, kita buat histogramnya dulu. Jumlah 1 itu, berapa sih nilainya begitu di dalam data tadi? Oh, 1 itu ada 6, kita list 6. 2 itu ada berapa? Oh, ada 3. Yang 3, intensitas warnanya ada berapa misalnya? Oh, tidak ada 0. Kemudian di sini diasumsikan intensitas maksimumnya adalah 4 ya. Berarti 0 juga. Maka kita sudah dapat nilai per intensitas cahaya. Maka kita jumlahkan secara kumulatif dari nilai paling kecil ke paling besar. Di sini asumsinya paling kecil adalah 1, berarti di sini nilainya adalah 6. Diakumulatifkan terhadap nilai yang ada 2, berarti berapa? 3 tambah 6, 9. 9 tambah 0, 9. 6 tambah 0, 9. Ini adalah kumulatifnya. Nah, di dalam persamaan yang ada di dalam histogram ini, maka yang kita terapkan adalah untuk ekualisasi, nilai yang kita punya itu mau dibagi menjadi berapa, gitu ya. Di sini ada 4 ruang warna, dibagi dengan 9, yang mana 9 itu merepresentasikan jumlah pikselnya ini ada berapa, dikali dengan jumlah kumulatifnya. Jadi contohnya di sini adalah di pertama 4/9 itu paten sesuai dengan nilai maksimum piksel dan jumlah piksel yang diproses gitu ya, dikali dengan NI, dikali 6 di sini. Ketemunya adalah 2,6, dilakukan proses pembulatan adalah 3. Maka nanti semua piksel yang nilainya 1 dirubah menjadi 3. Jadi seperti ini. Kemudian yang nilainya 2. 2 kita kalkulasi berarti berapa? 4/9 tetap dikali dengan nilai NI-nya berapa? Di sini 9 sama dengan 4. Berarti nilai 2 yang ada di sini bawah ini kita ganti dengan nilai 4. Kemudian yang 3 ya. 3 juga akan sama, 4/9 dikali NI-nya 9. 9 dicoret dengan 9 tetap 4. Jadi begitu juga dengan yang nilai 4, 4/9 dikali nilainya tetap 4. Jadi semua nilai yang ada, entah itu ketemu 2, 3 maupun 4, nanti akan diset dengan nilai 4. Nah, tapi kebetulan karena ini nilainya 0, berarti yang diganti hanya nomor 2 saja. Jadi ini proses merubah yang modelnya dengan cara ekualisasi histogram. Nah, sekarang bagaimana untuk proses prakteknya? Sebenarnya histogram ekualisasi ini bisa Anda buat sendiri. Nanti untuk proses membuat histogram ekualisasi Anda coba sendiri yang ada di dalam tugas pengayaan ya. Oke. Saya buat I sama dengan, saya nggak ambil metrik gradatif karena di percobaan ketiga ini saya tidak menemukan di database saya ada data tersebut, sehingga saya pakai yang ada saja, yaitu kameramen tip. Kemudian saya kombinasikan dengan Histag. Jadi untuk melakukan histogram ekualisasi, keywordnya adalah Histag gitu ya. Histag, kemudian nama variabelnya. Oke, ini gambar asli. Oke. Saya pisahkan terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambar sebelum dan ini adalah gambar setelah. Anda terlihat bahwa di backgroundnya ada warna yang lebih kontras lagi, tapi hanya di warna-warna yang cenderung abu-abu muda, begitu ya. Nah, kalau diperhatikan lewat histogram ekualisasi, konsepnya akan sama dengan IM adjustment, hanya beda
rumusnya saja. Tapi tidak saya jelaskan bagaimana perumusan, ya sekilas tadi aja. Jadi batasnya tadi ada di sini, sampai dengan di sini. Ini jumlahnya ya, jadi yang jumlahnya tadi berapa ini? Anggaplah 50, ini hanya sekitar 100-an di bawah gitu. Yang nilainya 150, ini mencapai 900 lebih. Nah, sekarang kita buat supaya nilainya itu semakin rata gitu. Jadi proses perataan histogram ekualisasi itu lebih ke arah bukan melebarkan atau mengecilkan. Jadi perbedaan konsepnya di sana ya. Kalau IM adjustment itu melebarkan ruang ininya. Sementara kalau kita menggunakan histogram ekualisasi, kita membuat jumlah ini tadi yang sebarannya tidak rata menjadi rata, jadi garis lurus begini sebisa mungkin begitu. Caranya hampir seperti tadi, gitu. Jadi diusahakan agar semuanya itu menjadi rata sebisa mungkin, walaupun tidak mungkin ada bagian-bagian yang sama rata. Misalnya ini dengan ini tentu sangat berbeda, gitu ya. Tapi ini upaya untuk meratakan gambar ini, sehingga warnanya karena rata, jadi sebaran dari 0 sampai putih menjadi bervariasi, sehingga warnanya jadi lebih terlihat seperti kontras ya. Jadi kalau IM adjustment melebarkan nilai, tetapi kalau ekualisasi histogram meratakan ruang jumlah warnanya gitu ya, jumlah warna untuk setiap pixel. Oke. Sekarang kita membahas mengenai low pass filter gitu ya. Di dalam konsep low pass filter ini ada satu fungsi yang umum digunakan adalah jumlah dari semuanya itu adalah 1. Jadi semua koefisiennya itu harus positif. Kemudian ketika dijumlahkan semua koefisiennya itu harus bernilai sama dengan 1. Misalnya di sini ada negatif-negatif ya, berarti negatifnya ditambah dengan yang positif harus bernilai sama dengan 1. Nah, pemodelan yang jumlah koefisien kernel ini sama dengan 1, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat gambar itu menjadi lebih blur atau lebih halus. Kemudian kita juga bisa sering menyebutkan low pass filter ini dengan Neigbour averaging atau ketanggaan rata gitu ya. Nah, ini contohnya, kode programnya ada di bawah. Nah, ini lagi-lagi saya tidak punya contoh bicycle.tif, sehingga saya mencoba mengganti dengan figur yang lain. Saya tetap menggunakan I tadi ya, I sama dengan imread cameraman.tif, ini aja. Nah, ini gambarnya. Mungkin untuk gambar ini tidak akan terlalu signifikan terlihat perbedaannya. Tetapi jika Anda perhatikan lebih seksama lagi, gambarnya akan semakin lebih blur. Ini bisa dilihat di gambar poin ini, kamera yang ada di sini, itu gambarnya lebih tajam dari warna putih dengan warna hitamnya. Tetapi ketika sudah di figur 2, warnanya semakin meredup ya, semakin blur begitu ya. Dan semakin dalam lagi ini akan terlihat perbedaannya di bagian background belakang ini. Ini lebih gambarnya lebih terlihat jelas dibandingkan dengan yang figur 3. Nah, untuk ini juga demikian gitu ya. Hanya mungkin perbedaannya tidak terlalu kentara, tapi kalau saya kelihatan jelas melalui sini ini di lengannya ini, antara bagian sini dengan bagian sini terlihat di sini lebih blur begitu, dan bagian putih ini juga terlihat berbeda blurnya. Oke, itu kalau untuk low pass filter. Jadi prinsip utamanya adalah Anda membuat satu buah masking ya. Anda punya sebuah gambar, yang gambar tadi Anda kalikan, Anda konvolusi, Anda kalikan
dengan satu buah masking, yang nilai masking tersebut itu adalah kalau di total nilainya sama dengan 1. Begitu ya. Di total semua nilainya adalah 1. Contohnya, ini ya, ini yang gampang, paling gampang. 1/9, saya pakai yang atasnya aja ya. Yang atas aja biar gampang. 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9 artinya kan 1/9 dikali dengan 9 ya. Berarti sama dengan jumlahnya 1. Nah, yang ini dihitung sendiri saya pikir juga sama nilainya. Jadi yang kalau ini setiap komponen saya jumlahkan sama dengan 1, maka kita sebut low pass filter dan fungsinya adalah untuk membuat lebih halus. Masking itu bagaimana? Nah, ini saya misalkan punya satu buah ini ya, matriks gitu, yang nilainya ini adalah matriks, nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1 gini ya. Nah, ini saya buat 0 aja. Kemudian kita punya masking. Masking itu sebenarnya adalah sebuah matriks yang jumlahnya adalah n kali n. Anda bisa atur. Dalam contoh tadi 3 kali 3. Tapi prinsip masking saya terangkan ini supaya ngitungnya gampang adalah 2 kali 2 ya. 1, 1, 1 ginilah. Ini. Nah, masking itu setiap kotak ini saya bentuk jadi masukkan ke dalam ini dulu aja. Nah, ini kemudian saya bentuk di sini ya. Nah, ini saya ganti dulu menjadi no fill. Nah, supaya gampang jalan. Maka yang dikatakan masking itu adalah menerapkan proses perkalian antara masking yang ada di sini dengan yang ada di sini secara iteratif. Jadi di sini nanti menjadi satu nilai baru, menjadi satu nilai baru, menjadi satu nilai baru, dan menjadi satu buah nilai baru. Ini cara detailnya begini. Nah, ini misalnya. Kita buat satu buah area yang, saya buat area kosong untuk setiap nilainya. Oke. Pada saat ini berjalan, ini biasanya kita menggunakan posisi yang ada di tengah. Kalau 3 kali 3, itu kita ambil bagian tengahnya. Tetapi karena ini yang saya contohkan hanya 2 kali 2, maka yang kita ambil adalah pojok atasnya ya. Jadi yang Anda buat center. Centernya di sini saya misalkan adalah yang bagian ini. Harusnya sih yang ada di bagian tengah ya. Tapi daripada kelamaan hitungnya. Ini saya tandai yang di bold ya. Nah, berarti penanda yang ada di tengah ini dengan asumsi yang di pojok ini adalah bagian tengah, itu akan menggantikan nilai di pojok sini. Jadi 1, di sini kan nilainya 1, dikalikan dengan 2, ditambah dengan 1, dikali dengan 1, ditambah bagian sini 0, dikali dengan 1, ditambah dengan berapa ini? Ini 1 kali 1. 1 dikali 1. 2 tambah 3, jadi 3. 0 tetap 4. Jadi nilai yang tadinya 1 berubah menjadi 4. Sekarang kita geser maskingnya ke posisi ini. Jadi yang berubah nanti ada di lokasi ini. Gitu. Jadi 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Jadi ini dengan ini. 1 dengan 1. 1 kali 1. Tambah bagian sini. 1 kali 1. Jadinya adalah 5. Nah, sekarang yang bagian sini. Bagian sini kan tidak ada piksel tambahan. Berarti kita asumsikan dengan nilai 0. 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 tambah 1 kali